Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah di ibadah minggu yang tentunya hari ini kita boleh merasakan bagaimana selama 10 hari kita mengikuti ibadah dan berkat Tuhan dinyatakan kepada kita. Luar biasa, firman demi firman Tuhan sudah nyatakan kepada kita, sehingga hari ini adalah hari di mana kita boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan mencurahkan karya Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar sebenarnya kalau kita melihat Tuhan itu sudah mencurahkan Roh Kudusnya buat kita. Sebab Tuhan sudah menepati janjinya seperti apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita, bahwa Tuhan ingin memberikan Roh penghibur, yaitu Roh yang bisa mendampingi kita, yang bisa memberikan damai sejahtera buat kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menikmati karya Roh Kudus, bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menikmati karya Roh Kudus, bagaimana kita orang percaya dapat menikmati karya Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti tadi sudah saya katakan bahwa hari ini adalah hari mengingat bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan buat kita. Dan untuk itu pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menikmati karya Roh Kudus yang katanya itu Roh yang memberikan damai sejahtera buat saya, dapat saya nikmati dan saya bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Baik, kita akan buka bersama-sama dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7, 8, dan 9. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari ayat ini. Kita bisa perhatikan di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tetapi di ayat yang ke-9 dinyatakan di akhirnya, maka Allah yang sumber damai sejahtera itu akan memelihara kamu. Di sana dikatakan di ayat yang ke-9 disebutkan, ayat yang ke-9 disebutkan demikian, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar dari ayat ini, dapat kita lihat bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Kudus, memberikan damai kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang-orang percaya itu bisa menikmati damai sejahtera yang dari Allah. Ingat, damai sejahtera yang dari Allah itu adalah damai sejahtera yang benar-benar melampaui segala akal. Artinya apa? Di atas batas kemampuan kita. Ini luar biasa, saudaraku yang terkasih Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, damai yang diberikan Tuhan kepada kita itu damai yang tidak sama dengan dunia ini. Sangat berbeda Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tentunya kita akan belajar dari ayat ini, bagaimana supaya kita bisa menikmati damai sejahtera yang benar-benar melampaui segala akal itu. Bagaimana supaya aku mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah itu, Allah yang menjadi sumber kekuatan itu. Aku rindu mendapatkannya. Bagaimana caranya? Disebutkan ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudaraku, disebutkan di sana demikian.
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu, ketika saya melihat ayat ini ayat 8 itu bicara tentang segala sesuatu yang baik. Bukan hanya baik, segala sesuatu yang benar. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Ini kalau kita melihat nilainya apa? Nilainya bukan hanya baik, Bapak Ibu. Dasar utamanya adalah benar. Jadi segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik, pikirkanlah itu. Itu disebutkan dalam ayat ke-8. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, ayat yang ke-8 itu bicara tentang apa? Semua yang benar, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi ketika saya ambil semua kata terakhirnya, pikirkanlah semuanya itu. Artinya supaya kita bisa mendapatkan berkat damai sejahtera, kata kunci yang perlu kita kerjakan satu adalah kita berpikir dengan benar, berpikir dengan baik. Itu yang menjadikan kita bisa menikmati damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sederhana. Ketika ini saya terapkan dalam kehidupan saya tidak muluk-muluk bicaranya, saudara. Ketika kita pengen menikmati hubungan baik dengan teman kita, sederhana, kita berpikir baik. Kita berpikir benar tentang orang itu. Kita berpikir manis tentang orang itu. Kita berpikir sesuatu yang sedap didengar tentang orang itu. Kita berpikir tentang orang itu yang menilainya baik. Kita akan diayomi dengan damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata pikiran kita itu sangat mempengaruhi isi hati kita, keadaan situasi kita. Sehingga firman Tuhan katakan, segala yang benar, segala yang baik, segala yang dianggap kebajikan, pikirkanlah itu. Berpikirlah dengan benar. Bapak Ibu, mari saat ini kita bersama-sama. Kalau saat ini mungkin kita berkata, aku kok belum bisa menemukan damai sejahtera. Evaluasi dalam diri kita. Perhatikan dalam diri kita. Sudahkah kita berpikir dengan benar? Sudahkah aku berpikir dengan baik? Atau selama ini masih ada pikiran-pikiran yang meracuni kita yang itu tidak mendatangkan damai sejahtera? Kita berpikir dengan orang lain tentang ketidakbenaran. Kita berpikir tentang orang-orang di sekitar kita, mungkin berpikir yang negatif tentang mereka. Buang itu. Firman Tuhan katakan, ayo kita pikirkan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran kebajikan, pikiran-pikiran yang dapat mendatangkan kebaikan, dan itu akan mendatangkan sukacita buat kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu mendapatkan berkat damai sejahtera, Roh Kudus itu bekerja betul dalam hidup kita. Ayo kita buka pikiran kita. Apa yang jahat, apa yang tidak baik, buang itu. Dan saat ini kita berpikir, aku mau berpikir dengan benar, berpikir dengan manis, berpikir dengan baik, dan itu akan mendatangkan sukacita buat kita. Apakah Bapak Ibu rindu mendapatkan sukacita? Ya, kalau saudara pengen mendapatkan sukacita, pengen mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, pikirkanlah pikiran yang baik dan benar. Berpikir dengan baik dan benar itu mendatangkan damai sejahtera. Yang pertama jelas, berpikir yang baik dan benar. Supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera, berpikir yang baik dan benar. Ayo kita mulai kupas diri kita. Apakah kita kehilangan sukacita? Kalau kita kehilangan sukacita, kalau kita kehilangan damai sejahtera, mulai pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik.
Pikirkanlah pikiran-pikiran yang bijaksana, pikiran-pikiran yang manis, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang baik buat orang lain. Dan berpikir yang baik buat kita, berpikir yang baik dan buat Tuhan, kita akan mendatangkan damai. Kita akan mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal. Yang pertama, itu saudara. Jadi paham bahwa untuk mendapatkan damai sejahtera yang benar-benar melampaui segala akal itu adalah berpikir yang baik dan benar. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, disebutkan di sini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, saya menyoroti tentang ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi. Di sana dikatakan poinnya, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, disebutkan lagi saudara, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku. Jadi ternyata ketika kita di gereja itu sama dengan konsepnya ini. Kita sudah mempelajari. Berapa banyak dari saudara yang sudah terus, apalagi kondisi COVID ini, banyak mereka yang mulai mempelajari Alkitab, mencari kebenaran firman Tuhan, terus bertumbuh dengan sendirinya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, saudara dapat itu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya dipelajari. Ya, di situ hanya apa yang kamu pelajari. Dan di situ dikatakan apa yang telah kamu terima. Jadi perlu diterima. Dan itu perlu didengarkan apa yang kamu dengar daripadaku. Dan ingat, di situ Rasul Paulus berkata, aku juga melakukan. Artinya apa? Rasul Paulus meneladani. Menjadi teladan. Dan ketika Rasul Paulus jadi teladan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan? Mereka sudah mempelajari, mereka sudah mendengar, mereka sudah menerima, mereka sudah melihat kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata apa? Ojo mbok pelajari, ojo mbok rungokke, ojo mbok tampa, ojo mbok delok, tetapi ayo ketika kamu pelajari, ketika kamu dengar, ketika kamu terima, ketika kamu lihat, lakukanlah itu. Bicara apa? Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini poin yang kedua dijelaskan, mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari melakukan perilaku-perilaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita terima, kebenaran firman Tuhan yang kita lihat, itu bukan hanya kita pelajari dan kita sampai kepada menerima saja, tetapi Paulus berkata, kerjakanlah itu, lakukanlah itu. Artinya apa? Mari menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Disebutkan di situ, mari kita bukan hanya mempelajari. Kalau saudara hanya mempelajari seperti orang-orang teologi, ya, mereka pintar bicara tentang teori-teorinya banyak luar biasa, tetapi hanya berpusar kepada perputaran teologi saja, tetapi hanya di otak saudara, tidak di hati. Tetapi Alkitab katakan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dengar, apa yang kamu terima, dan apa yang sudah kamu lihat daripadaku. Artinya Rasul Paulus menjadi teladan. Dan saya pun rindu saudara, saya di tempat ini rindu menjadi teladan. Untuk itu mari saudara, apa yang saudara sudah pelajari, apa yang saudara sudah dengar, apa yang saudara sudah terima, apa yang saudara sudah kerjakan, apa yang saudara sudah melihat daripadaku, lakukanlah itu. Ketika kita bisa melakukan itu, ayat yang ke-7
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-9 disebutkan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, sebagai orang Kristen kita mendapatkan damai sejahtera. Sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus kita ingin mendapatkan damai sejahtera. Ada dua kunci hari ini. Berpikir dengan kebenaran, berpikir dengan benar. Berpikir dengan baik. Tetapi bukan hanya berpikir dengan baik, tetapi mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan apa yang kita kerjakan, melakukan dengan berdasarkan apa? Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, dan yang sudah kita lihat. Mari kita lakukan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika kita berpikir baik, benar, kita berperilaku dengan baik dan benar, kita bertutur kata dengan baik dan benar, oh saya yakin damai sejahtera Allah yang betul-betul melampaui segala akal itu akan memelihara hati Bapak Ibu dan Saudara dan juga saya secara pribadi. Mari kita menjadi orang yang berpikir baik dan benar, dan kita menjadi orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jangan hanya dipelajari, jangan hanya didengar, jangan hanya diterima, tetapi mari kita betul-betul menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saya yakin Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah untuk menyertai hidup kita itu benar-benar terjadi atas kita kalau kita mau menanggapinya. Berpikir dengan baik dan benar, dan berperilaku dengan baik dan benar atas kebenaran firman Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Kalau hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan karya dari Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera buat kami. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh merespon setiap kebenaran firman Tuhan, merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama, biarlah kami boleh berpikir dengan baik dan positif dan benar, sehingga pikiran yang baik dan benar itu yang akan menjadikan kami memiliki damai sejahtera. Dan kami diajarkan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bukan hanya mempelajari, kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya menerima, kami bukan hanya melihat, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi ini. Biarlah damai sejahtera itu tetap ada pada setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mohonkan berkat. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap hidup mereka. Tuhan campur tangan untuk setiap hidup mereka. Untuk itu Bapa, berikanlah berkat pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baiklah pada kesempatan ini angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baiklah hari ini terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu senantiasa, sehingga diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan apapun yang kamu perbuat akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang benar-benar melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, demikian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Biarlah minggu ini kita boleh berpikir dengan baik dan benar. Minggu ini kita boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, dan kita diberkati dengan damai sejahtera Allah yang benar-benar melampaui segala akal. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga,
setiap usaha dan pekerjaan dan kehidupan sepanjang minggu ini untuk seluruh sidang jemaat yang ada. Shalom.